Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Sebelum kita mengupas lebih dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada hari yang indah ini, kami di sini mau mendengarkan dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat melalui YouTube. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami terapkan dan boleh kami praktekkan sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita Sabat 1 Maret 2025 dengan judul Aturan Main. Kita lihat untuk pelajaran ini kita akan membaca dalam Daniel 10 ayat yang pertama sampai 14, lalu di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-8, dan di dalam Ayub 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Lalu Ayub 2 ayat pertama sampai yang ke-7. Lalu Yohanes 12 ayat yang ke-31. Dan dalam Yohanes 14 ayat ke-30. Dan Markus 6 ayat yang ke-5. Dan yang terakhir Markus 9 ayat 29. Ayat hafalan kita berbunyi demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Narasi kuat yang mengungkapkan sifat dasar pertentangan kosmis, di mana dapat ditemukan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19 sampai 40. Kita lihat bahwa Elia di Gunung Karmel, di mana Allah membuka kedok dan apa yang disebut Allah bangsa-bangsa. Namun, ada lebih banyak hal di balik layar di mana mengenai Allah ini. Selain bahwa mereka hanyalah isapan jempol belaka dari imajinasi kafir. Di balik Allah-Allah yang bangsa-bangsa di sekitar Israel pikir mereka sembah, sebenarnya ada sesuatu yang lain. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, bahkan Allah yang baru yang belum lama timbul, yang kepada nenek moyangmu tidak gentar. Paulus menambahkan persembahan mereka adalah roh persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-20. Jadi, di balik Allah-Allah palsu, bangsa-bangsa, sebenarnya ada iblis yang menyamar. Dan ini berarti bahwa semua ayat kitab suci yang membahas penyembahan berhala dan dewa-dewa asing adalah ayat-ayat pertentangan kosmis. Dengan latar belakang ini, tema pertentangan kosmis dapat dipahami dengan lebih baik. Dan juga kebenaran ini mempunyai implikasi yang sangat besar untuk memahami lebih jauh tentang sifat dasar dari pertentangan ini. Dan bagaimana pertentangan ini menjelaskan masalah kejahatan? Pada sahabat ini, pelajarilah pelajaran pekan ini
untuk mempersiapkan Sabat 8 Maret. Biarlah awal yang sudah kita pelajari, pembukaan yang sudah kita pelajari, boleh kita buat dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat kami. Biarlah Engkau boleh pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi pengingat-Mu, menjadi kekuatan-Mu untuk mengabarkan kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami di sini mendoakan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sudah mendengarkan dan sama-sama mempelajari pelajaran akan firman-Mu. Biarlah ini boleh menguatkan iman mereka sehingga makin bertumbuh kerohanian mereka dan mau menjadi penginjil firman-Mu. Kau berkati mereka dalam setiap kegiatan, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan. Kau memberkati mereka juga, mungkin ada yang sedang sakit ataupun terbaring lemah. Biarlah Engkau boleh sembuhkan agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.